Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Baik, insya Allah di video ini saya akan membahas pengertian ilmu-ilmu Al-Quran dan Al-Quran itu sendiri. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, pembahasan yang akan kita bahas kali ini merujuk pada satu kitab, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Manawal Qur'an dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Al-Quran, yang menjadi rujukan para calon mufassir Al-Quran yang berkonsentrasi di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir Fakultas Usuluddin. Namun sebelumnya, saya akan memberikan ilustrasi terlebih dahulu bagaimana posisi atau keunggulan para peneliti Al-Quran atau mufassir Al-Quran. Mereka itu diumpamakan dalam kitab-kitabnya kayak Ulumil Al-Quran yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, diumpamakan sebagai seseorang yang mencari mutiara di dasar lautan. Berbeda dengan orang-orang yang memahami Al-Quran di tepian pantai saja, dan mereka hanya sampai ke pemahaman dalam memahami Al-Quran itu sendiri. Baik, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran ini berasal dari bahasa Arab, berasal dari akar kata qara'a yaqra'u Qur'anan atau qira'atan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang senantiasa dibaca. Artinya Al-Quran ini menurut etimologi, sedangkan menurut terminologi Al-Quran ialah izat Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang membacanya merupakan suatu ibadah dan diriwayatkan secara mutawatir. Siapapun yang berbicara dengan Al-Quran tentu saja dia pasti benar. Mereka yang menghukumi dengan Al-Quran pasti adil. Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada yang bisa membantah validitas kebenarannya, meskipun para sarjana barat ingin memuji kebenaran Al-Quran itu sendiri. Kita tahu bahwasanya ayat Al-Quran ini yaitu kita tidak bisa mengubah isi Al-Quran, tapi Al-Quran bisa mengubah kehidupan kita. Keaslian Al-Quran sudah terjamin dalam Al-Quran dalam surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, kamilah pasti yang senantiasa menjaganya. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, pada awalnya wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW ini berupa mimpi yang benar pada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW sering menyendiri pergi ke Gua Hira ketika masyarakat paganisme, masyarakat jahiliyah lingkungannya, beliau tetap pada agama tauhid, tidak membuat Nabi Muhammad SAW berubah akidahnya. Ini memberikan arti bahwasanya Nabi SAW memiliki akidah yang lurus. Lingkungan tidak menjadi faktor yang menyebabkan dia harus mengikuti praktek kemusyrikan yang terjadi saat itu. Pada satu waktu Nabi Muhammad SAW dikejutkan datangnya wahyu yang berada di Gua Hira. Pada saat itu malaikat Jibril datang kepada beliau menurunkan wahyu yang pertama, Iqra, bacalah. Kemudian pada saat itu Nabi Muhammad SAW menjawab, Ma ana biqari'in, aku bukan orang yang pandai membaca. Sampai berulang kali Jibril terus menerus membimbing Nabi Muhammad SAW, mendekatnya hingga Nabi SAW merasa kepayaan. Iqra, ma ana biqari'in, Iqra, ma ana biqari'in, Iqra, ma ana biqari'in. Dan malaikat Jibril alaihissalam membacakan Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat kelima. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pulang kepada Siti Khadijah ke rumah. Beliau langsung meminta agar Zamiloni ya Khadijah, pria paham akan apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana takutnya, bagaimana sedihnya. Kemudian Khadijah lalu menenangkan Nabi Muhammad SAW. Khadijah pun hanya menjawab dengan santai, La tahzan wa la takhaf, janganlah kamu merasa sedih ataupun merasa takut. Allah tidak akan mengecewakanmu, Allah tidak akan membiarkanmu. Karena Allah tahu engkau adalah seseorang yang senantiasa menyambung silaturahmi, benar dalam berbicara, menolong orang yang membutuhkan, dan menghormati tamu serta membantu orang-orang yang kesusahan.
Sahabat Quran dimanapun Anda berada, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya munculnya atau bangkitnya peradaban Islam ini dimulai dari membaca. Cerdas dengan membaca dan dewasa dengan berdialektika. Al-Quran memberikan inspirasi bagi ilmu atau sains teknologi modern yang dijadikan atau dipertuhankan oleh orang Barat. Baik, pada abad ke-20 dunia digemparkan dengan fitnah atau deislamisasi atau sekularisasi ilmu pengetahuan mengenai teori evolusi yang mengatakan bahwasanya manusia itu berasal dari monyet, gitu kan, yang dibawakan oleh Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species. Kemudian para pengikutnya ikut-ikutan menyebarkan, gitu kan, manusia itu sebenarnya asalnya dari monyet, gitu. Kemudian dibantah. Al-Quran sudah membicarakannya 14 abad yang lalu. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Bahwasanya manusia itu berasal dari nutfah atau air mani dari saripati tanah, bukan dari monyet. Sahabat Quran, perlu kita cermati bersama, Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, 60 hizb, 120 ruku', 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, kalau Al-Quran itu 6.236 ayat, maka sudah berapa ayat yang sudah kita hafalkan, berapa ayat yang sudah kita amalkan, dan berapa ayat yang sudah kita ajarkan dan dakwahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mengamalkan, mengajarkan, dan mendakwahkan isi ayat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran, apa saja sih nama lain dari Al-Quran? Yang pertama yaitu Al-Huda. Al-Quran dan Al-Huda yakni Al-Quran sebagai kemudian Al-Quran disebut pula dengan Alkitab, yakni sesuatu yang senantiasa ditulis. Al-Quran pun disebut dengan Al-Furqan, yakni sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran pun disebut dengan Asy-Syifa, artinya penyembuh dari segala kekacauan hati atau kegalauan atau gundahan hati. Penyakit hati berupa ghibah, iri, dengki ataupun hasud yang dimiliki oleh manusia. Al-Quran pun kemudian disebut dengan Al-Haq, artinya Al-Quran betul-betul sebagai kebenaran yang hakiki dari ilahi. Lalu kemudian Al-Quran pun sering disebut dengan Az-Zikru, yakni sesuatu yang senantiasa diingat, lalu kemudian jadi bahan renungan bagi kita semua. Al-Quran juga sering disebut dengan Al-Bayan, yakni penjelasan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia di muka bumi ini sampai akhir zaman. Menjelaskan pula bagaimana hal yang sifatnya eskatologi, yaitu kehidupan setelah kematian. Quran juga sering disebut dengan Al-Burhan, yakni suatu argumentasi yang amat dahsyat, yang amat kuat, tidak bisa dibantah oleh pendapat manusia. Ini membantah pendapat-pendapat orang kafir atau orang munafik terhadap kelemahan Al-Quran tersebut. Padahal Al-Quran sangat kuat dengan argumentasinya yang argumentatif. Dan yang terakhir, Al-Quran pun disebut dengan Al-Bushra, yakni kabar gembira bagi orang yang beriman dan bertakwa, mengikhlaskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak sebenarnya nama-nama dari Al-Quran yang perlu kita cermati kembali. Baik sahabat Quran dimanapun Anda berada, apa sih yang dimaksud dengan ilmu itu sendiri? Mari kita simak. Baik sahabat Quran dimanapun Anda berada, ilmu menurut kaidah usul fikih yakni sifatul yankashifu biha al-matlubu isbatan, sifat yang mengungkap dengannya apa yang dicari sehingga terbuka secara sempurna penjelasannya. Sedangkan ilmu menurut konsep Al-Quran yakni pengetahuan yang dengan pengetahuan itu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Quran, ilmu itu dikontraskan dengan az-zannu, sedangkan al-akhiratu dikontraskan dengan al-ajilah, al-hilmu dikontraskan dengan al-jahlu. Baik, ilmu itu dikontraskan dengan az-zannu, yakni sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu sedikit pun, tidak ilmiah, hanya sebatas prasangka saja. Sedangkan al-akhiratu itu berpola pikir jangka panjang, sedangkan al-ajilah berpola pikir jangka pendek. Al-ajilah itu berpola pikir serba instan, itu hanya akhirnya saja gitu, tanpa tahu bagaimana proses perjuangan untuk mencapai al-akhiratu. Jika seseorang memiliki ilmu
dan berpola pikir al-akhiratu, maka akan hadir dalam dirinya yaitu al-hilmu. Ketika seseorang memiliki azunnu, prasangka, maka yang hadir adalah berpola pikir al-ajilah dan menjadi al-jahlu, sifat yang menggebu-gebu, sifat yang ingin segala sesuatunya itu dengan cepat, sifat yang ingin melampaui batas gitu. Itu al-jahlu. Sedangkan al-hilmu adalah sifat yang senantiasa dalam batas gitu. Tidak berlebihan, karena yang ada adalah ketenangan saja gitu. Sahabat Quran, ilmu Quran ialah ilmu yang mempelajari tentang asbabun nuzul, nasib wal mansukh, munasabah ayat, maki madani, amkhos, mutlaq muqayyad, mantuk mafhum, qawaid tafsir, dan uslub Al-Quran. Dan masih banyak pembahasan mengenai ilmu Al-Quran yang menghasilkan metodologi untuk menafsirkan Al-Quran. Dan mempelajari ilmu Al-Quran setidaknya akan membantu kita menjadi mufasir pemula. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.